Selamat pagi anak-anak Umi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, bertemu lagi dengan Umi Lia yang sangat kalian rindukan. Baik anak-anak Umi, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah mengenal trigonometri dan konsep dasar trigonometri dan juga menentukan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan aplikasi dari trigonometri. Selain itu, hadis riwayat Muslim dari Usamah bin Zaid menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW ke Baitullah, beliau berdoa di sudut-sudutnya dan tidak sholat di dalamnya sampai beliau keluar. Kemudian setelah beliau keluar, beliau sholat 2 rakaat di depan Ka'bah lalu berkata, inilah kiblat. Nah, tahukah kalian bahwasanya penentuan arah kiblat kita itu menggunakan teori trigonometri? Semakin penasaran kan? Nah, mari kita masuk ke materi trigonometri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu dengan trigonometri. Tahu nggak sih, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu trigon yang artinya 3 sudut dan metri yang artinya mengukur. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya trigonometri itu adalah salah satu cabang ilmu matematika meliputi panjang dan sudut segitiga. Tahukah kalian bahwasanya trigonometri sudah ada dari 3000 tahun yang lalu? Mulai dari zaman Mesir kuno, Babilonia, dan juga peradaban lembah sungai Indus. Kalian tahu nggak sih siapa bapak trigonometri kita? Bapak trigonometri kita itu adalah seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Batani. Nah, jika kalian ingin menjadi arsitek, ahli astronomi, ahli navigasi, kalian harus dan wajib menguasai trigonometri. Baik anak-anak Umi, kita akan masuk ke konsep dasar trigonometri. Konsep dasar dari trigonometri itu adalah teorema Pythagoras, yaitu suatu persamaan yang menghubungkan sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku, yang dimana kuadrat sisi miringnya sama dengan kuadrat dari sisi-sisi tegaknya, yang seperti gambar yang Umi buat, yang biasa dinyatakan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Umi ulangi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Adapun penurunan rumus lainnya menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Umi ulangi, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan yang terakhir, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh yang ada di gambar. Nah, diketahui sisi tegaknya ada 3 dan 4, yang ditanya adalah sisi miringnya. Maka, kita masukkan ke rumus yang sudah ada di atas. X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka X kuadrat itu sebagai C, 3 kuadrat itu sebagai A, dan 4 kuadrat itu sebagai B. Maka X akan menjadi akar dari 3 kuadrat berapa? 9, iya benar. Ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Maka X sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25. Maka
Maka X sama dengan akar dari 25 berapa? Ya, benar, 5. Maka kita peroleh sisi miringnya sama dengan 5. Selesai anak-anak, semoga kalian paham. Jadi anak-anak Umi yang harus kalian ketahui bahwa sisi miring itu nilainya pasti paling besar. Nah, jika yang ditanya sisi miring, maka akar dari kuadrat sisi-sisi tegaknya. Dan jika yang ditanya sisi tegak, maka akar dari kuadrat sisi miring dikurangkan dengan kuadrat sisi tegak lainnya. Begitulah pengenalan mengenai teorema Pitagoras. Baik anak-anak Umi, kita sekarang masuk ke fungsi dasar trigonometri. Jadi itu fungsinya ada 3 nak. Yang pertama adalah sinus, Umi singkat menjadi sin. Yang kedua adalah kosinus, Umi singkat menjadi kos. Dan yang ketiga adalah tangen, Umi singkat menjadi tan. Nah, coba perhatikan ada segitiga yang udah Umi gambarkan. Coba perhatikan di situ ada sa Umi tulis. Berarti itu namanya sisi samping ya, Nak. Jadi yang di bawah itu kita sebut samping. Selanjutnya ada yang tegak berdiri, Nak. Tapi bukan tekad ya, Nak, melainkan sisi depan. Jadi yang tegak berdiri itu kita sebut dengan D. Dan selanjutnya, Nak, ada mi. Itu singkatan dari miring. Kalian lihat aja mana yang miring, berarti itulah dia. Jika yang ditanya sinus, maka sisi depan per sisi miring kita singkat dengan demi, atau ingat aja nak, Demi Lovato. Dan selanjutnya jika yang ditanya cos, maka dia menjadi sisi samping per sisi miring. Kalian ingat aja nak, semisimo rangkir. Dan selanjutnya jika yang ditanya tangen, itu adalah sisi depan per sisi samping. Kalian disingkat dengan des. Jadi nak, untuk si tangen ini kalian ingat aja nak, Tania pergi ke desa. Coba perhatikan contoh yang ada di situ. Ada sisi miringnya 5, sisi depannya ada 3, sisi sampingnya ada 4. Nah, ayo sama-sama kita jawab sin tetanya. Tadi kalau dia sin, apa rumusnya? Demi. Maka lihat D-nya, sisi depannya berapa? 3. Per sisi miringnya berapa? 5. Maka diperolehlah sin theta sama dengan 3/5. Selanjutnya, kalau kosinus theta, apa tadi? Sami. Berarti sisi samping per miring. Sisi sampingnya berapa? 4. Per sisi miringnya berapa? 5. Maka diperoleh cos theta sama dengan 4/5. Selanjutnya, kalau tangen, apa itu dia? Desa, berarti sisi depan per samping. Nah, sisi depannya berapa? 3. Dan sisi sampingnya berapa? 4. Maka diperoleh tan theta sama dengan 3/4. Paham ya, nak? Nah, sudah tahu kan manfaat dari trigonometri? Semoga pembelajaran hari ini dapat kita pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Semangat mengerjakan tugasnya ya, Umi tunggu. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.